Pada video berikut aku akan berbagi tentang bagaimana cara kita mendapatkan data secara gratis, baik data nasional dan data internasional. Kadangkala dalam perkuliahan ataupun dalam dunia riset kita sering membutuhkan data mentah ataupun informasi tambahan untuk penelitian atau tugas kita. Nah, kita akan berbagi nantinya 10 sumber data yang gratis yang bisa kita akses melalui internet. Seperti itu. Langsung saja yang pertama kita buka search engine, baik itu Chrome ataupun Microsoft-nya teman-teman. Yang pertama kita akan membuka data yang paling sering digunakan ataupun paling besar di Indonesia, yaitu BPS RI. Ya, di BPS RI ini kita bisa mendapatkan berbagai data mulai dari pendidikan tentang kualitas pendidikan, kemudian kesejahteraan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat ya ada berbagai menu yang bisa kita cari ataupun pilih ya, misalnya beranda, kemudian produk, layanan dan sebagainya. Berita resmi statistik misalnya di informasi terbaru kita bisa gunakan dengan melihat tabel statistik ya. Di sini misalnya informasi terbaru yang ditampilkan adalah jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada 1 tahun terakhir, yaitu diterbitkan 16 Mei 2024 dan seterusnya sampai ke bawah. Hanya saja mungkin kalau teman-teman ingin melihat data dengan kata kunci tertentu, misalnya pendidikan, silahkan ketikkan di menu pencarian ini, kemudian klik di sini, maka akan dimunculkan pertama adalah ada 1254 hasil, yaitu tentang informasi pendidikan. Nah, silahkan teman-teman pilih di mana yang mungkin sesuai dengan data yang kalian inginkan. Di sini juga bisa kalian lihat ada publikasi, kemudian ada tabel, ya. Tabelnya biasanya bisa bersifat Excel, ya, tipenya Excel. Kemudian ada informasi lainnya, teman-teman. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, kita bisa mendapatkan data secara gratis dari data.go.id. Ya, kita buka, coba kita lihat apa saja yang ada di data.go.id ini. Ya, ini adalah data yang terintegrasi antara beberapa kementerian, kemudian provinsi dan juga kabupaten kota yang terhubung. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin melihat misalnya datasetnya, pilih di sini. Kemudian bisa juga dengan mendaftar, maka kita bisa login nantinya. Kalaupun teman-teman ingin langsung mencari misalnya dengan data kata kunci pendidikan, kita bisa cari di sini. Seharusnya akan dimunculkan beberapa informasi dari portalnya sendiri tentang beberapa data. Ya, ini ada 26.986 data yang ditemukan. Hanya saja kita ingin melihat misalnya dari beberapa informasi di sebelah kiri ini, ya. Misalnya analisis transaksi, kemudian transaksi keuangan, kemudian Provinsi Sumatera Utara misalnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada berbagai pilihan dari Provinsi Sumatera Utara itu yang menampilkan misalnya jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan kabupaten, dan ini terbuka, silahkan teman-teman pilih dan download ya. Kemudian untuk selanjutnya, ketiga ada namanya data box ya. Kita mungkin teman-teman sudah pernah juga melihat ini ya. Ini adalah pusat data ekonomi dan bisnis di Indonesia, mulai dari keuangan, ketenaga kerjaan, infografik, kemudian market data new dan pemilu dalam data. Kita buka. Oke. Di sini ada berbagai informasi yang bisa kita temukan ya. Mulai dari dashboard yang sifatnya seperti ini ya. Kemudian kalian juga bisa mendapatkan berbagai data dari beberapa sumber yang terkait. Jadi
data box ini menampilkan data sekundernya, karena data primernya biasanya misalnya dari BPS ataupun data.go.id ataupun dari sumber internasional lainnya. Jadi kalian bisa pilih di sini dengan melihat beberapa informasi yang kalian butuhkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada namanya ketika teman-teman punya tugas atau riset tentang ketenaga kerjaan, bisa kalian pilih satu data Kemnaker. Ya, kita buka. Ini menampilkan informasi yang spesifik ya tentang ketenaga kerjaan seperti itu. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan, yaitu ada beranda, kemudian data, infografik, dan lain sebagainya. Hanya saja kalau teman-teman ingin melihat misalnya beberapa informasi yang spesifik, silahkan lihat di bagian bawah ini. Misalnya indikator strategi pusat, ya, kalian ingin melihat dari Provinsi Jambi, ya, maka akan dimunculkan indikator strategis Jambi mulai dari nilai ekspor sampai ke PDRB-nya, seperti itu. Kalaupun ingin melihat data yang lebih spesifik lagi, misalnya melihat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia, kalian bisa pilih unduh data, dan kalau kira-kira kurang, kalian bisa menggunakan permintaan data ini, menu ini, agar nantinya si kemnaker.go.id ini bisa memberikan data yang kalian butuhkan, seperti itu ya. Ini mengenai pengangguran ataupun ketenaga kerjaan tadi sebagai kata kuncinya. Kita ingin melihat misalnya data kualitas asesmen nasional ya. Di bidang pendidikan, kalian bisa menggunakan alamat ini, Rapor Pendidikan Nasional. Nah, rapor pendidikan nasional ini bisa kita dapatkan melalui website raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Di sini kita bisa melihat hasil asesmen nasional di jenjang pendidikan, seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat secara gratis, teman-teman. Ya, di sini kalau kita lihat di rapor pendidikan ini, ya, kita bisa menggunakan masuk sebagai satuan pendidikan atau pemerintah daerah, hanya saja kita harus mempunyai akun belajar.id. Nah, di luar daripada satuan pendidikan atau pemerintah daerah sebenarnya bisa, hanya saja kita harus meminta akun ataupun persetujuan dari rapor pendidikan ini sendiri. Nah, di sini ada informasi yang bisa kita dapatkan ketika ingin lebih banyak lagi mendapatkan informasi tentang rapor pendidikan. Misalnya kita ingin melihat data nasionalnya. Seharusnya ini bisa kita akses ya. Lihat data nasionalnya. Misalnya kita ingin melihat data nasional, maka akan muncul di download kita rapor pendidikan tahun 2023. Kita open. Ya, maka akan dimunculkan seperti ini, ya. Dan ini mendapatkan ataupun menampilkan hasil capaian berdasarkan jenjang pendidikannya. Di sini SD misalnya capaian untuk literasinya sedang, kemudian SMP capaian literasinya sedang, dan lain sebagainya. Ya, kemampuan numerasi misalnya bisa kalian dapatkan di sini. Ya, tentu ini sangat bermanfaat ketika kita ingin riset tentang pendidikan dasar, misalnya kita butuh melihat kualitas literasi numerasi di Indonesia. Nah, itu untuk yang kelima. Kemudian untuk yang keenam, misalnya teman-teman ingin membutuhkan data tentang UMKM. Ya, kalian bisa mendapatkan data tersebut dengan data UMKM. Bisa per kabupaten ya. Di sini kita bisa lihat di data umkm.com, bisa per kabupaten ataupun per kota. Jadi kalau kita ingin melihat apakah UMKM kita sudah terdaftar atau tidak, kalian bisa cari di sini. Ya,
Misalnya cari usaha produk ataupun dari beberapa provinsi atau kecamatan bahkan desa atau kelurahan seperti itu. Jadi ini sangat membantu ketika kita ingin melihat data UMKM kita apakah sudah terdaftar di pusat ataupun belum seperti itu. Nah, semoga ini bisa menambah eh, pengetahuan ya atau wawasan tentang kita mencari data tentang UMKM. Kemudian yang ketujuh, ya, kita coba melihat data sumber internasional. Yang pertama itu aku akan sharingkan dari Lembaga Ketenagakerjaan Dunia. Kita ketikkan di menu pencarian itu ILO-Stat. Ya, ILO-Stat ini adalah data yang menampilkan statistik dari ketenagakerjaan secara umum. Ya, kita buka informasi apa yang ada di dalam website ini. Misalnya bisa kalian lihat di sini, ya ada berbagai menu pilihan, misalnya data, ya, kemudian country profile dan lain sebagainya. Nah, data ini adalah data yang terintegrasi dari beberapa negara yang menjadi kajian atau wilayah dari ILO ini, seperti itu. Ya, kita buka data. Kemudian di sini ada berbagai indikator and data tools yang bisa kita gunakan, misalnya mulai dari labor force participation rate, kemudian unemployment rate, dan lain sebagainya. Nah, indikator ini bisa kita perkecil misalnya dengan melihat apakah tentang youth labor market indikator ataupun dengan kata kunci lagi employment, kemudian annual, ya, apakah ingin tahunan atau bulanan ataupun per 3 bulan seperti itu. Nah, bisa kita juga menggunakan beberapa informasi misalnya di sini dengan ketikkan langsung saja Indonesia kalau kita butuh data Indonesia. Nah, oh ternyata di sini misalnya kita coba dengan ketikkan data Indonesia. Nah, maka akan dimunculkan upper middle income, kemudian Indonesia, annual, dan datanya bisa di-view di sini, teman-teman. Ya, ini untuk ketenagakerjaan internasional. Kemudian untuk kesehatan internasional, kalian tentunya pasti pernah mendengar WHO, ya. Kalian bisa mendapatkan data juga di sini. Nah, ini fokus kepada kesehatan, misalnya kita ingin mendapatkan data tentang tuberculosis misalnya ya. Bisa kita pilih data collection. Kemudian di sini nantinya akan ditampilkan misalnya tuberculosis. Ya, tuberculosis data kita pilih. Kemudian akan dilihat ya. Ini informasi awal yang bisa kita gunakan bahwa WHO telah mempublikasikan tuberkulosis secara global dengan tahun ya, mulai tahun 1997. Nah, bisa kita lihat di situ teman-teman. Walaupun mungkin kalian butuh yang lebih spesifik, misalnya kalian bisa cari di menu pencariannya. Seperti itu. Nah, ini Global Tuberculosis Report 2023. Kalian bisa download ini ya secara gratis. Kalian bisa dapatkan informasi secara global tentang tuberkulosis ini. Ya, itu untuk yang ke-8. Nah, untuk yang ke-9 ini menarik menurut saya karena berbeda dengan sumber data yang aku sharingkan sebelumnya, yaitu EJ Atlas. Nah, ini merupakan sumber data yang sifatnya mapping, ya, peta, di mana kita bisa mendapatkan informasi tentang lingkungan, ya, baik itu untuk keadilan terhadap lingkungan ataupun usaha untuk menjaga lingkungan seperti ini. Ya, jadi ini cukup menarik. Kita bisa melihat dari berbagai macam negara di dunia ini dengan melihat titik-titik yang berwarna ini. Kita bisa memperbesar ya untuk melihat misalnya di Indonesia ya, teman-teman. Di Indonesia kita butuh data tentang ya katakanlah
keadaan lingkungan karena dari pembangunan perusahaan tertentu misalnya, ataupun eh, perusahaan yang sifatnya tambang ataupun yang sifatnya pembangunan nasional seperti itu, ya kita bisa melihat misalnya di Balikpapan, kita zoom, kita tinggal klik di bagian titik yang ingin kita lihat ya. Nah, di sini akan ada informasi misalnya di Balikpapan oil spill ya. Kita bisa lihat di see more, kemudian akan ada di sebelah kanan ini informasi yang lengkap tentang Balikpapan oil spill ini. Ya, berserta fotonya, kemudian deskripsi, kemudian nama konfliknya di negara mana, kemudian project areanya di mana, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita lihat untuk di Indonesia. Kadang kita ingin melihat misalnya untuk di berbagai negara belahan di dunia, misalnya kita melihat di Jepang ya, misalnya yang merah ini, kita lihat kembali, ya maka akan dimunculkan juga misalnya Minamata Dise, ya Japan. Ya, kemudian kita bisa melihat juga di sini basic datanya, kemudian informasi tambahan yang lain. Jadi ini menurutku sangat lengkap ya teman-teman berdasarkan peta yang ada di dalam aplikasi JE Atlas URG ini. Ya, itu untuk yang ke-9. Yang ke-10 ya, ini yang ke-10 aku akan berbagi tentang Run EFLS. Nah, Run EFLS ini adalah data yang sangat besar secara internasional yang bisa diakses secara gratis. Tidak hanya itu, kita bisa juga mendapatkan informasi tentang kuesionernya yang ada di dalam EFLS ini. Sudah banyak para peneliti menggunakan ini, baik untuk tugas tesis ataupun disertasinya. Jadi sifat data ini adalah lebih kepada kuantitatif ya, karena memang diarahkan menggunakan kuesioner seperti itu. Kalian bisa ketikkan di menu pencarian misalnya dengan run EFLS, ingin melihat Indonesia misalnya, maka akan dimunculkan EFLS seperti ini, Run Corporation. Nah, kemudian ada beberapa informasi yang akan kita dapatkan, yaitu EFLS 543. Yang terbaru adalah EFLS 5, yaitu survei. Kita klik misalnya, maka akan ditampilkan informasi tentang EFLS Family Life Survey yang dilakukan antara tahun 2014 dan 2015 seperti itu. Nah, di sini bisa kita dapatkan datanya, teman-teman, ya. Misalnya dengan melihat kuesioner ya dalam bentuk bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kemudian di sini kita bisa temukan juga dengan pilih download. Nah, di download ini kita bisa mendapatkan data nanti apakah bisa dengan data Excel ataupun data aplikasi misalnya SAV ataupun Stata misalnya udah bisa kita dapatkan di sini. Hanya saja kita perlu untuk agree and register. Ya, setelah klik ini maka kita akan diminta membuat nama, afiliasi, kemudian alamat email dan lokasi. Nah, setelah membuat ini, kalian akan mendapatkan link untuk masuk ke menu registernya EFLS ini atau run ini dengan mengklik link tersebut sehingga akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Ya, maka kita akan bisa mendapatkan beberapa informasi tentang EFLS ini termasuk dari Indonesia ataupun dari berbagai negara. Ya, misalnya kita buka, ya. Oke, di sini ada EFLS yang sudah saya linkkan tadi. Kemudian kita buka seperti ini, maka akan muncul beberapa informasi yang lengkap tentang EFLS data dan dokumentasi di Indonesia. Kalau kita lihat ada data supportnya, ya ini SAS 6, ada Stata, kemudian di
sini juga kita bisa menggunakan IFLS1 ya. Kemudian IFLS2 seperti yang aku sampaikan tadi, yang terbaru ada yang keempat. Yang kelima ya. Seperti ini. Dan ini yang terbaru. Jadi kita bisa melihat misalnya untuk kuesioner misalnya volume 1 dan kita butuh membaca ini agar kita nanti memahami household survei-nya. Mulai dari household 14 kemudian dan seterusnya. Nah, ini perlu kita ketahui karena nanti ketika mengolah data kita mengetahui juga kuesioner yang dimaksud seperti apa. Dan ini bisa kita dapatkan secara gratis, tidak perlu mengeluarkan uang, dan ini telah banyak digunakan oleh para peneliti. Demikian untuk informasi kali ini, ada 10 sumber data yang gratis, baik data nasional ataupun internasional. Semoga informasi ini bisa membantu riset ataupun tugas kalian. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.